Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan selawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad SAW, juga sahabat Jigo yang dalam untuk mempelajari bahasa Arab ini. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur, ditambahkan keimanan, ketakwaan, dibaikan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dibaguskan anak keturunan kita sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Oleh karena itu kita sebelum mulai pelajaran bahasa Arab ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat berkah dan mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul ilahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita mulai. Silakan Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan pada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tulang kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan berikutnya hari zaman. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, kita sudah masuk ke pelajaran ke-16. Memang ada yang beberapa yang di-skip ya, yang terlalu detail, biar nanti sambil jalan saja. Jadi dan kita mulai sekarang ini saya mengerem sedikit-sedikit saja lah materinya. Lebih banyak nanti ngulang-ulang di Al-Qur'an dan di bacaan sholat ya. Pada malam hari ini saya ingin membahas tentang dzarfuz zamani wal makan. Dzaraf zaman dan dzaraf makan, atau lebih dikenal dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Jadi dzaraf itu hanya kondisi, keadaan, zaman, waktu, sedangkan makan tempat. Nah, dalam bahasa Arab dzaraf atau keterangan ya, keterangan baik keterangan waktu, keterangan zaman ini, keterangan waktu dan keterangan waktu tempat ini dimasukkan ke dalam kelompok maf'ul yang disebut dengan maf'ul fih, atau kalau maf'ul berarti objek ya. Ada objek yang sudah kita pelajari adalah maf'ul bih, maf'ulun bihi, objek penyerta atau objek penderita ya. Sedangkan dzaraf baik makan atau zaman itu masuk ke dalam maf'ul fih, arti objek yang ada di dalamnya. Sehingga i'rabnya atau perubahan sakalnya mengikuti kepada maf'ul atau mengikuti objek. Yakni kalau i'rabnya adalah i'rab mansub, isim yang mansub. Salah satu tanda nasab adalah fathah. Jadi nanti kita menemukan dzaraf makan atau dzaraf zaman itu nasab dengan fathah banyak. Jadi maf'ul fih atau keterangan tempat dan keterangan waktu.
Jadi kalau maf'ul berarti mansub dan tanda nasabnya yang paling banyak adalah fathah. Nah, dzaraf zaman atau keterangan waktu adalah isim yang menunjukkan waktu dilaksanakan pekerjaan. Contoh misalnya roja'tu yaumal khomisi. Roja'tu fi'il madi, fa'ilnya ana, roja'tu aku, fa'ilnya ana, yaumal khomisi ini yang disebut dengan dzaraf zaman, keterangan waktu. Yauma. Yaumanya dzaraf zaman, al-khamis ini sebagai mudhof ilaihnya. Hari Kamis ya, hari Kamis. Kata harinya maf'ul fih atau dzaraf zaman mansubun tanda nasabnya fathah. Yauma. Al-khamisi mudhofun ilaihi majrur tanda jarnya kasroh. Kemudian dzaraf makan atau keterangan tempat adalah isim yang menunjukkan tempat dilaksanakan pekerjaan. Contoh misalnya qa'adtu amamal mudarrisi. Aku berdiri di hadapan atau di depan guru. Nah, qa'adtu fi'il madi ya fa'ilnya ana, amamal mudarrisi, amama itu dzaraf makan. Maka atau disebut maf'ul fih, mansubun tanda nasabnya fathah. Diidhofahkan jadi mudhof, al mudarrisi mudhofun ilaih majrur dengan kasroh karena isim mufrad ya. Jadi dzaraf itu baik zaman atau makan umumnya diidhofahkan. Jadi nanti setelah dzaraf ya, itu isim berikutnya mudhof ilaih. Amamal fasli waro'al atau misal tahta atau tahtal aqdamil ummahat misalnya contoh, atau haula atau ma'a itu diidhofahkan. Nanti isim yang ada sudahnya adalah mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih sudah kita pelajari itu majrur. Walaupun ada nanti yang keterangan tempat tapi dengan jar majrur, dengan siful jumlah. Misal fil baiti, jadi itu juga keterangan tempat. Tapi itu ada yang berpengaruh di i'rabnya, ada fi-nya, ada huruf jar, sehingga isim yang ada sudah huruf jar disebut isim majrur. Majrurnya dengan kasroh. Tapi kalau dzaraf zaman dan dzaraf makan yang dimaksud dalam maf'ul fi itu yang kedudukannya memang sebagai objek, sehingga dia i'rabnya i'rab nasab ya, sama dengan maf'ul bih. Jadi dua ini yang sering kita temukan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, sehingga kita harus paham betul ini dzaraf ya, keterangan. Nah, beberapa jenis dzaraf ya, ini dzaraf zaman contohnya lafadz al-yauma. Jadi baik di depan atau di belakang, kalau posisi sebagai dzaraf itu menempati posisi maf'ul ya. Jadi pakai nasab. Jadi al-yauma pakai fathah, pada hari ini. Contoh al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kalau ada yang bilang katanya nggak ada yang sempurna ya berarti tidak membaca ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Jadi Islam itu agama sempurna itu. Itu dari Allah. Jadi kalau ada yang bilang tidak sempurna berarti dia tidak mengakui Al-Qur'an gitu. Tidak menerima firman Allah ini, al-yauma akmaltu lakum. Akmal itu artinya sempurna. Atau kamil ya, akmal itu paling sempurna. Nah, kemudian al-lailata pada malam hari atau gudwatan pagi hari atau bukrotan waktu pagi. Ada bukrotan wa asila ya. Jadi saharan waktu sahur. Godan itu besok. Atamatan waktu sore ya. Sobahan waktu subuh, masaan waktu sore, abadan selama-lamanya, amadan juga selama-lamanya ya. Hinan ketika. Jadi ini yang dzaraf zaman itu diakhiri dengan fathah karena posisinya sebagai maf'ul fih atau objek tempat ya, atau waktu dilaksanakan suatu pekerjaan. Jadi rata-rata pakai mansub walaupun ada nanti yang majrur kalau ada huruf jar di depan. Jadi kalau misalnya al yauma tapi fil yaumi jadi fil lailati, jadi itu ada pengaruh dari huruf jar. Tapi kalau tidak ada huruf jar
maka dia pakai fathah atau nasab. Demikian pula dzarab makan, keterangan tempat. Ada amama di depan, kholfa di belakang, kudama di depan, ya waro'a di belakang. Jadi ada kata yang berbeda, tapi artinya dalam bahasa Indonesia sama. Kata misalnya kholfa dengan waro'a itu mirip ya. Ya, tapi nanti redaksinya tergantung, nanti artinya tergantung redaksi dalam kalimat. Fauqa misalnya di atas, ada juga huruf jer ala ya, tapi itu bukan dzarab makan, tapi itu huruf jer ya ala, tapi artinya di atas. Tahta di bawah, ingda di dekat, ma'a beserta, atau izaa di muka, tapi jarang ini hidaa di dekat ya. Tilqo'a ya, itu juga jarang dipakai. Yang paling banyak ini yang amama, kholfa, waro'a, fauqa, tahta, ingda, ma'a ya. Tilqo'a juga sedikit, huna ada ya, huna itu di sana, yang ulang jauh lagi nanti hunalika, nun jauh di sana, huna sama juga di sana. Jadi kalau ada kata-kata ini bukan mabni dia, tapi dia posisinya sebagai maf'ul fi atau dzarab makan atau dzarab zaman, yang i'rabnya adalah mansub, tanda nasabnya fathah. Jadi fathah bukan mabni fathah, karena kalau di depannya ada huruf jar ya berubah dia. Jadi misalnya fi amami ya, min tahti ya, min tahti al anhar ya, banyak itu min tahti al anhar. Jadi tidak semuanya tahta, ada tahti. Min ingdihi misalnya di ingda jadi ingdi. Kalau di depannya huruf jar, artinya lafaz-lafaz ini tidak mabni tapi berubah-ubah. Kenapa sering kita nemukan pakai fathah? Karena posisinya sebagai maf'ul fi, sebagai objek. Jadi ini dzarab makan dan dzarab zaman ya. Dua ini yang kita sering temukan. Nah, kemudian ada yang khusus kalau keterangan itu menggunakan huruf jar, biasanya ditempatkan ini kebalikan dari susunan kalimat yang biasa kita baca, atau mubtada, khobar, mubtada. Jadi kalau ada huruf jar ya dalam susunan mubtada, khobar, mubtada, jadi dibalik. Jadi huruf jar dengan isimnya itu menjadi khobar, dikedepankan, disebut khobar muqaddam. Sedangkan isim yang mengiringinya itu sebagai mubtadanya justru, tapi disebut mubtada muakhar, mubtada yang dikebelakangkan. Misalnya fil baiti rajulun. Fil baiti rajulun. Jadi fil baitinya ini yang khobar tapi dikedepankan. Jadi keterangan tempat, karena tapi bukan dzarab bukan dzarab makan, tetapi di sini sibhul jumlah, yaitu fi huruf jar ya, huruf jar, dan fi al baiti isim majrur. Dua kata ini disatukan menjadi sebut sibhul jumlah, menyerupai jumlah. Posisinya dia khobar dikedepankan, khobar muqaddam. Sehingga isim yang ada sesudahnya disebut dengan mubtada muakhar, mubtada yang dibelakangkan. Misalnya dalam Al-Quran banyak ada pakai lam, misalnya lahu, walahum, azabun, adimun, misalnya. Walahum, dari lahumnya itu, la-nya huruf jar, ya humnya isim majrur, tapi mabni, dia karena isim domir. Itu posisinya sebagai khobar muqaddam, khobar yang kedepankan. Adabun itu sebagai mubtada muakhar, adabun. Azimun sifat dari adabun. Dan di dalam Al-Quran banyak. Contoh misalnya yang ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusyamu walalladzina yutikuna ya fidyatun fit'amun miskin ya, contoh gitu ya. Jadi di depan ya, bagi orang-orang yang tidak sanggup maka dia bayar fidyahnya. Fidyahnya itu khobar mubtada muakhar. Nanti di dalam Al-Qur'an kita cek ya. Ini agak lebih detail, tapi saya selipkan supaya nanti tidak bingung. Ya. Walaupun ini sebenarnya bahasanya keterangan tempat, tapi bukan dzarab makan. Karena kalau dzarab makan tadi harus ada, memang belum betul-betul di dalam bahasa Indonesia disebut dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Kalau fil baiti ini al baitinya ini rumah ya. Jadi fi itu huruf jar saja. Tapi ini menjadi seringkali menjadi bingung karena khobar dan mubtadanya ditukar di dalam susunannya.
Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah buatan manusia, jadi bukan redaksi dari orang Arab. Karena susunan khobar, muqaddam, mubtada, muakhir itu tidak dikenal dalam kebiasaan orang Arab. Orang Arab biasanya ngomongnya ya standar saja, mubtada, khobar mubtada gitu. Jadi hanya di Al-Quran yang susunannya seperti ini. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan hanya itu. Jadi zorob makan, dorob zaman. Lebih banyak kita mengulang dan kemudian memahami di dalam Al-Quran. Nanti ada diskusinya ya. Jadi kebetulan latihannya kita sudah sampai ke surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Minggu yang lalu kita membahas surat Al-Lail, Al-Humazah ya. Minggu yang lalu Al-Humazah. Minggu ini kita membahas tentang Al-Asr, wal-Asr. Jadi kita mengulang lagi bi harfu jarin mabni. Jadi bi huruf jar mabni dengan kasroh. Ismillahi, ismillahi, isminya isim majrur karena ada huruf jar di depannya. Majrur dengan kasroh karena isim mufrad. Dia ismi ini adalah mudhof, Allahinya mudhofun ilaihi. Mudhof ilaihi itu majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahmani ini sifat atau naat dari lafadz Allahi. Nah, naat atau sifat dari Allahi, dari yang majrur, maka dia majrur juga, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ini yang kita bahas tawabi ya, ngikutin ya, naat man'ut atau sifat mausuf. Ar-Rahimi juga ini sifat atau naat dari Allahi. Jadi sifat atau naat dari isim majrur maka majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ini yang sudah kita bahas ya. Nah, tapi saya akan ulang-ulang terus ya. Insya Allah sampai kenal lah gitu ya. Jadi ulangi bi huruf jar mabninya dengan kasroh, ismi isim majrur karena depannya huruf jar, majrurun tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad, dia mudhof. Allahi mudhofun ilaihi, majrurun tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahmani naat dari lafadz Allah, jadi tawabi ngikut. Naat kepada yang majrur, majrur juga tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Ar-Rahimi ini juga naat dari lafadz Allahi, naat kepada yang majrur, majrurun tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Itu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita ulang-ulang. Dan maknanya sudah kita bahas sebelumnya ya. Wal asri wa-nya huruf qasam. Kita sudah membahas huruf qasam itu temannya huruf jar ya, mirip. Ya, mirip huruf jar, wa demi artinya. Dan untuk Allah boleh bersumpah dengan semua makhluk Allah. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan lafaz Allah saja. Jadi wal asri ini sumpah dari Allah. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk, bahwa makhluk itu berarti sangat penting atau sangat istimewa atau ada makna di dalamnya. Jadi al-asri ini yang menjadi sumpahnya. Jadi wa huruf qasam, huruf sumpah mabni dengan fathah. Al-asri ini isim majrur karena isim yang ada sesudah huruf jar dan atau sesudah huruf qasam itu isim majrur. Tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Dan al-asri ini isim ma'rifah pakai alif lam ya. Sehingga yang dimaksud al-asri itu apa ya, itu harus dijelaskan. Al-asr bermakna demi masa. Ada tafsirnya ya, demi masa, demi waktu yang telah ditetapkan. Jadi wal asri demi masa. Yaitu periode ya, periode hidup ya, maksudnya periode hidup orang. Jadi kita ini hidup itu dalam al-asr, dalam masa, periode, dan masa hidup di dunia dibatasi dengan ajal. Jadi ajal itu adalah batas kehidupnya manusia di dunia. Ya, jadi batas hidupnya di dunia itu namanya ajal. Dan kita bertambah ini kebetulan tahun baru ya. Tahun baru saya tidak mengucapkan selamat tahun baru karena ya sama aja sebenarnya. Sama aja mau tahun baru, tahun lama sama aja. Jadi itu waktu saja, dan sudah lewat ya sudah gitu. Dan kita tidak bertambah umur sebenarnya. Jadi bertambah
bertambah waktu itu sebenarnya kita ngurangi jatah. Kenapa? Karena ajal kita sudah dibatasi. Jadi kalau kita nambah ada tahun baru berarti jatah umur kita berkurang. Bukan umurnya bertambah, umurnya nggak bertambah gitu. Karena jatahnya sudah tetap ya. Ada yang jatahnya misalnya 70. Jadi kalau sekarang 52 berarti ini berkurang tuh. Tahun 2022 berarti 2021 ngurang 1 tahun ya. Jadi tinggal mendekat kepada ajal. Jadi supaya kita sadar bahwa semakin tua bukan tambah umur, ya. Bukan tambah umur, tapi kurangi jatah, semakin mengurangi jatah, semakin dekat kepada ajal. Jadi wal asri demi masa. Innal insana, ingat ya, inna itu huruf taukid. Huruf taukid artinya sungguh. Kita kenal ada mubtada, khobar mubtada. Kalau kena inna namanya jadi isim inna dan khobar inna ya. Inna dan teman-temannya pada pelajaran keberapa itu ya. Jadi inna ini huruf taukid mabni dengan fathah, artinya sungguh, sesungguhnya. Al insana isim inna. Isim inna itu mansub, tanda nasabnya fathah. Karena isim mufrad, al insana isim mufrad. Lafi husrin, nah lafi husrin itu dalam kedudukan sebagai khobar inna, tapi dalam bentuk sibhul jumlah, yaitu ada jar majrur di situ. Nah la-nya, ini la pendek, itu huruf taukid, disebut lam taukid. Jadi kalau dibaca panjang, la panjang artinya nafi, malah tidak artinya. Kalau la pendek artinya sungguh. La fi husrin, makanya kalau ada yang baca misalnya innal insana la fi husrin, la-nya panjang artinya tidak bertentangan dengan yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi kalau la pendek artinya sungguh, sehingga ada inna dan la. Inna huruf taukid, la juga lam taukid. Sehingga ini menunjukkan double huruf taukid, artinya sungguh-sungguh, betul-betul gitu ya. Lebih penekanannya tidak hanya sekedar rugi, tapi betul-betul rugi. Jadi la fi husrin itu khobar inna, tapi dalam bentuk siblu jumlah, la-nya mabni, lam taukid mabni dengan fathah, fi huruf jar mabni juga dengan sukun, fi-nya ada huruf jar, ada ya di situ, ya mati. Nah, husrin itu isim majrur karena di depannya ada fi. Jadi husrin isim majrur, tanda jarnya kasroh karena isim mufrad. Nah, mufradnya ini juga pakai nakiroh. Nakiroh pakai tanwin domata fathat kasrotain ya, kasrotain. 2 kasroh. Yang dimaksud husrin ini husrin apa? Nah, maka kemudian karena ini nakiroh, jadi ada kemungkinan berbeda pendapat. Karena ini nakiroh, apakah yang dimaksud ruginya di dunia atau rugi di akhirat atau rugi dua-duanya? Bisa rugi dua-duanya. Jadi husrin itu bisa dunia saja, akhirat saja, atau dunia akhirat. Jadi sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan rugi. Illa, nah illa ini huruf istisna, ya pengecualian. Illa ini huruf istisna mabni dengan sukun, illa panjang ya. Karena di depannya ada lam, maka jadi digabung illal. Jadi ada lam alif lam qamariyah, illal. Alladzina isim mausul lil jama mabni juga dengan fathah. Ini banyak yang mabninya. Ya, mabni dengan fathah, alladzina itu orang-orang yang amanu fi'il madi, mabninya dengan dhammah tuh karena waw ya, bertemu dengan waw ya, amanu. Jadi lam fi'ilnya pakai dhammah, amanu mabni ya, amanu mereka telah beriman. Wa huruf athof ini yang kita pelajari minggu lalu, tawabi. Amilu ini yang athof ke amanu, jadi sama ya, amanu amilu wa amilu. Jadi amilu fi'il madi mabni dengan dhammah sama dengan amanu. Amilu ya fi'il madi mabni, kemudian fa'ilnya siapa? Fa'ilnya wawul jama. Mereka.
Sehingga as-solihati ini sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi atau objek mansub, tanda nasabnya kasroh. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu hanya dua, solihatu dan solihati. Tidak ada solihata ya. Jadi hanya atu dan ati, cuma dua. Jadi as-solihati ini maf'ul bi mansubun, alamat nasabnya tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas salim. Jadi jamak banyak, solihatnya banyak. Solehnya banyak gitu ya. Wa tawasau, wa huruf atof, tawasau sama dengan amanu sama dengan amilu. Cuman mengikuti wajan tafa'ala artinya resiprok. Resiprok itu saling. Tawasau itu saling. Ya, saling berwasiat ya. Saling disebut saling bertausiah gitu. Tawasau itu. Saling bertausiah. Jadi harus saling tausiah. Ya, bukan hanya Ustaz Samsudin yang ngasih tausiah, ya. Ustaz Cucu ngasih tausiah ke saya, itu saling tawasau. Jadi jangan diceramahin, jangan ceramah terus kerjaannya, tapi perlu diceramahin gitu. Jangan nasehatin terus, tapi perlu juga dinasehati. Ya, dan dibiasakan gitu. Jadi kalau kita misalnya suka nasihatin orang, kalau dinasehati jangan marah, berarti gak ikhlas kalau marah, kalau dikritik ya, dinasehati. Jadi justru karakter orang beriman dan beramal soleh itu ya memang kerjaannya memang saling menasehati. Jadi saling menasehati itu bagian dari pelaksanaan kewajiban gitu. Jadi enak saja, senang malah. Karena saling negur, saling mengkritisi gitu ya. Tentunya dengan niat yang baik gitu. Dengan karena kecintaan, bukan karena kebencian. Karena kebencian bukan tausiah namanya ya. Tapi namanya nyinyir ya. Kalau nasihati tapi karena benci gitu ya, atau tadi dengki, iri dengki. Jadi tawaso ini saling tausiah, itu sama dengan amanu dan amiru secara bahasa ya, fi'il madi mabni ya. Kenapa ini tidak domah? Karena di depannya ada waw mati. Jadi sau ya, tawasau. Harusnya tawasawu gitu ya. Tapi wawunya dua, jadi wawunya dibuang satu, jadi sau gitu. Kemudian bi harfu jarin, al-haqi, isi majrur, karena di depannya huruf jer. Isi majrur tanda jernya kasroh. Karena isi mufrad. Al-haqi ini pakai alif lam, artinya dia sudah ma'rifah, definitif. Apa yang al-haq di situ? Al-haqqu mirrobbika. Jadi yang benar itu, al-haq itu dari Tuhanmu. Maksudnya Islam. Gitu. Jadi bil haq itu namanya bil Islam. Dengan kebenaran gitu. Wa tawasau dan wa-nya huruf ataf lagi sama mabni, tawasau fi'il madi, mabninya ini dengan domah tapi karena kembali lagi wawunya hilang satu. Harusnya wa tawasawu ya. Tawasawu gitu. Tapi susah ngomongnya. Jadi makanya sau saja, tawasau. Bi harfu jar as-sabri ini sabar. Sabar juga isi majrur dengan kasrah. Ya, ini surat Al-Asr ini surat yang sangat-sangat penting bagi kita, apalagi umur kita sudah di atas setengah abad. Jadi harus memahami dulu surat ini sebagai bahan introspeksi. Ya. Jadi ini kalau Allah bersumpah dengan waktu, berarti waktu itu penting banget. Dan kita sadari waktu yang sudah lewat itu nggak bisa kembali. Jadi waktu yang lewat itu menjauh, bukan mendekat. Sementara waktu yang akan datang itu mendekat. Padahal yang akan datang itu ajal, ya. Jadi ingat umur kita ke depan itu ajal, ya dibatasi oleh batas hidup di dunia. Artinya yang mendekat itu adalah ajal. Sedangkan waktu yang lewat itu menjauh, semakin jauh, ya. Dan tidak mungkin kembali. Artinya bagian introspeksi dari diri kita bahwa kita sudah melewati waktu, lewat dari setengah abad, lewat dari 50 tahun. Dan kata Allah, ya firman Allah, pakai taukid dua-duanya, taukidnya inna dan la. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugi. Bisa rugi dunia, rugi akhirat, atau rugi dunia akhirat. Terugi. Cuman oleh Allah tidak stop di situ. Makanya kalau baca Al-Quran ini nggak boleh stop di sini. Harus dilanjut gitu. Nah, makanya kalau ngikutin mazhab Syafi'i bacaannya lafi husrin illah. Jadi berhentinya di ilah. Bukan lafi husrin gitu. Karena ini kalau berhenti di sini, makanya di atasnya ada la, alam alif tuh. Itu menunjukkan la, maksudnya la
la waqaf, jadi tidak waqaf, tapi harus wasol. Makanya kalau mengikuti mazhab syafi'i la fi husrin illa, baru kemudian ngulangnya dari illa. Karena di sini penting ya. Jadi lafaz illa ini menjadi sangat penting dalam surat Al-Asr karena justru intinya di sini pesannya gitu. Jadi kalau mengikuti depannya saja ya ini bahaya nih. Sesungguhnya manusia betul-betul yang kerugi, udah berhenti di situ, aduh repot. Ternyata ada pesan yang harus kita penuhi. Substansinya adalah setelah lafaz illa itu mustasna namanya, yang dikecualikan. Yang tidak rugi, ya manusia yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang mereka telah beriman. Jadi fiilnya fiil madhi, telah beriman. Jadi bukan akan, bukan sedang, tapi imannya sudah kokoh, gitu. Sudah dijalankan. Tapi ini tidak cukup hanya amanu saja. Pakai wa, kalau wa itu paket, bukan choice ya. Bukan choice, bukan suplementer, bukan, tetapi paket yang tidak boleh hilang. Karena hilang satu, ilahnya ini nggak jadi. Jadi kalau salah satu saja ya aktivitas yang hilang, berarti tetap masih dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi itu harus paket ini lengkap sampai terakhir ayat ini. Jadi kecuali mereka orang-orang yang mereka telah beriman dan imannya itu diwujudkan dalam bentuk amilus solihati. Solihatnya banyak, amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Amal itu perbuatan ya, pekerjaan amilu, amala yang milu ya. Amil orang berbuat itu amil. Dan yang mereka yang berbuat yang solehati. As-solehati, yang soleh. Yang soleh itu apa? Yang sesuai dengan syarat dan dikerjakan niat karena Allah. Jadi syarat amal soleh itu dua. Yang pertama shawab atau benar, muwafiqun li syari, sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua dilaksanakan karena al-qasdu lillahi wahda. Tujuannya karena Allah. Jadi kalau benar saja nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah, nggak disebut amal soleh. Jadi masih amal salah gitu ya. Nah, ikhlas saja tapi nggak benar juga amal salah, bukan amal soleh. Makanya Imam Ibnu Iyad mengatakan innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Wa in kana shawab khalisan wa lam yakun sholihan shawaban lam yuqbal hatta yakuna shawaban khalisan. As-shawabu muwafiqun li syar'i al-khalisu al-qasdu lillahi wa. Jadi sesungguhnya perbuatan itu kalau itu benar tapi tidak ikhlas nggak akan diterima. Atau sebaliknya walaupun ikhlas tapi nggak benar juga nggak akan diterima. Sehingga amal itu akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh kalau benar dan ikhlas. Benar itu sesuai dengan syariat, sedangkan ikhlas tujuannya hanya Allah semata. Jadi ikhlas. Jadi ikhlas itu mutlak dalam hidup kita. Bukan pilihan ya, bukan pilihan. Supaya amal kita dianggap sebagai amal soleh itu harus benar dan ikhlas. Nggak bisa pilih itu, benar dan ikhlas. Dan ternyata beramal soleh saja nggak cukup. Tetap seorang orang yang tidak rugi itu, yang akan dikecualikan itu harus ada visi sosial. Bukan untuk diri sendiri saja. Kalau aman wa amilus sholihat bisa untuk kepentingan sendiri. Tetapi ternyata ditegaskan di sini ada dua aktivitas yang ini terkait dengan interaksi dengan orang lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini nggak boleh dipilih. Dua-duanya harus dijalankan, yaitu saling tausiah, saling menasehati. Ini yang jarang kita kerjakan. Bahkan mungkin dengan orang terdekat pun, dengan istri, dengan anak, itu kita jarang. Seorang bapak biasanya justru sebagai penasehat saja. Nggak mau dinasehati oleh istri atau misalnya oleh anak-anaknya. Padahal ini bunyinya tawasau, resiprok ya, resiprok, saling tausiah, melaksanakan tausiah dengan yang hak, yaitu dengan Islam, dan saling tausiah untuk melaksanakan kesabaran. Jadi sabar itu apa? Sabar itu istiqomah menjalankan hukum Allah atau tadi ridho atas ketentuan yang diberikan oleh Allah. Itu sabar. Dan kita jarang melakukan ini. Padahal ini paket yang tidak bisa kita eliminasi. Nggak cukup hanya aman wa amilus sholihat saja, tetapi harus tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi oleh karena itu ini bagian dari refleksi kita ya tahun baru ya, tahun 2021 sudah kita lewati. Apa yang telah kita perbuat? Apakah kita termasuk orang yang rugi atau orang yang dikecualikan? Mudah-mudahan ya
kita termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah dari orang kebanyakan. Di orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, dan saling tausiah yang benar dan tausiah sabar. Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tanya Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk apa surat Al-Asr ini kan tadi ada lam alif ya di apa tanda wakof yang lam alif. Itu saya mau nanya apakah itu derajatnya kalau itu berdosa atau misalnya kehabisan nafas nih. Nafas terus misalnya berhenti aja di situ, apakah itu derajatnya sampai kepada berdosa? Kemudian ada juga Ustadz yang menyambung sampai di illal ladzina amanu, terus dimulai lagi dari illal ladzina amanu. Itu apakah bisa begitu? Ya. Terima kasih. Ya, ini aturan membaca. Jadi lam alif itu artinya tidak wakof maksudnya. Tapi di situ ada ayat ya, ada ayat. Jadi sehingga ini bagaimana mengkompromikan antara ayat, jadi nomor ayat ya, dengan aturan berhenti atau wakof. Maka di atas ayat itu adalah artinya la wakof, tidak wakof, artinya dilanjut, dilanjut. Ya, dilanjut kalau nafasnya panjang bisa sampai misalnya husrin illal ladzina amanu atau amilus sholih silakan aja. Tetapi kalau berhenti kita fi husr ya, jadi sinnya disukun karena sukun ya, karena arid li sukun karena mau berhenti gitu ya. Maka ketika membaca lagi tidak langsung illah, tapi dari la fi husrin dari illah atau la fi husrin illa alladzina. Jadi dari la fi husrin dulu ya, mulainya. Tapi kalau misalnya dia lanjut la fi husrin illa, nah memulainya lagi nanti dari illa. Karena yang husrin sudah dibaca. Ini aturan membaca. Apakah dosa kalau misalnya tidak? Ya enggak dosa, karena ini aturan baca. Tidak berdosa ya. Apalagi kalau nggak ngerti ya, kan banyak orang yang berhenti karena nggak ngerti juga itu padahal artinya beda banget gitu kan. Maka dari itu sebenarnya belajar tajwid sama dengan belajar nahwu, belajar shorof, belajar makhraj itu untuk bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar. Jadi makhraj itu keluarnya huruf ya, dari mulut kita, sedangkan tajwid itu kayaknya panjang pendek. Karena begitu panjang artinya bisa la, misalnya lapanya artinya tidak, kalau la pendek artinya sungguh. Ini bertentangan gitu. Jadi kalau salah tentunya maknanya jauh jadinya kan. Kemudian termasuk misalnya tadi mad panjang ya. Kemudian disambung itu cara membaca, cara qiraah. Di mana disambung makanya ada aturan alif lam qamariyah, ada alif lam samsiyah, ada idgham. Ya, idgham itu apa? Memasukkan kalau huruf tanwin atau nun mati dimasukkan ke dalam bunyi huruf sesudahnya, dimasukkan itu idgham namanya. Ada yang idhar jelas, ada yang mendengung ikhfa, ada yang mingkem ya seperti iklab dan seterusnya. Itu pelajaran yang memang harus kita pelajari. Nah plus kita belajar nahwunya yaitu dhammah, fathah atau kasrohnya, itu i'rabnya. Kenapa ini fathah, kenapa ini dhammah, kenapa ini kasroh. Kita belajar sedikit-sedikit ya, sekarang. Kenapa al-insana kok bukan al-insanu atau al-insani? Oh karena dia isim inna. Isim inna itu nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa husrin? Karena isim majrur di depannya huruf jar. Ya. Isim majrur itu majrur itu kasroh atau isim mufrad dan seterusnya. Jadi kita paham. Nah, baru kemudian membacanya. Kenapa ini? Karena kalau lufi husrin tidak dengan ilahnya, maknanya dari berubah. Ini bisa akan berbahaya sama dengan misalnya orang membaca surat Al-Maun misalnya fawailul lil musallin, berhenti di situ, nggak dilanjutkan, ini bahaya. Celakalah orang yang sholat nanti. Padahal di situ maksudnya sholat yang kayak apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, itu pada penjelasannya di depan. Jadi tidak boleh berhenti, maksudnya supaya makna dari ayat itu lengkap, sempurna.
Nah, kalau kehabisan nafas boleh diulang. Berhenti nanti diulang. Atau misalnya bagaimana kalau kita murotal ini tidak diinikan, kemudian tapi tidak tujuan untuk motong-motong, tapi memang bacanya misalnya innal insana, karena pendek banget nafasnya, innal insana lafi husrin illa alladzina, boleh nggak? Ya boleh aja, tidak berdosa. Apalagi kalau memang dia keterbatasan nafasnya ya, nafasnya terengah-engah karena sesak nafas misalnya, seterusnya. Insya Allah yang penting bacanya dan memahaminya plus nanti menindaklanjuti. Kalau Al-Quran itu harus ditindaklanjuti. Seperti ini surat Al-Asr ini tindak lanjutnya luar biasa. Jadi orang yang kalau paham substansi dari surat Al-Asr ini mestinya hidupnya beres, mestinya ya. Mestinya karena dia senantiasa menjaga imannya, senantiasa menjaga amal solehnya, dan dia menjaga bagaimana saling tausiah. Jadi membuka diri untuk dinasehati dan juga siap untuk nasihati orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau para sahabat dulu saling menasihati itu malah saling meminta. Ya. Saling meminta, tak nasihati aku. Ya. Karena adinu nasihat. Agama ini nasihat. Karena dalam menjalankan ini. Nah kita ini yang tawasobil haq wa tawasobil ini mungkin banyak yang belum. Ya. Atau kalaupun ada sangat terbatas. Ya. Walau alam. Ada lagi? Kalau Ustaz, tidak ada, boleh nanya? Mangga, Mbak. Ini mungkin sudah pernah diterangkan, tapi saya agak terlewat tentang penggunaan wa yang al-atfu itu kan harus setara ya Ustaz ya. Jadi yang kata sebelumnya dan sesudah wa itu kan harus setara. Jadi apakah bisa misalnya isim dengan isim, kemudian harus fiil dengan fiil, atau bagaimana itu? Nah ini kan amanu, kemudian amilu. Jadi kan domah gitu ya. Iya. Jadi itu aturannya sendiri seperti apa itu, Ustaz? Iya, jadi gini, ada yang atof isim-isim. Karena atof ini kan tergantung konteks dalam ayat itu. Kadang-kadang atofnya itu kalimat dengan kalimat. Nah, kalau kalimat dengan kalimat itu bisa berbeda. Gitu. Jadi ada atofnya antara kata dengan kata. Misalnya isim ya isim lagi gitu. Tapi isim pun bisa jadi yang satu muzakkar, yang satu muannas. Karena kalau atof itu tidak harus sama. Beda dengan nanti misalnya naat man'ut ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya, naat man'ut. Itu bisa harus sama, mudzakkar, muannas, i'rabnya juga sama gitu kan. Tapi kalau atof enggak. Jadi bisa jadi misalnya yang pergi misalnya Muhammad dan Khadijah misalnya. Jadi Muhammadnya mudzakkar, Khadijahnya muannas. Pakai wa ya. Ja'a Muhammadun wa Khadijatu misalnya. Jadi bisa berbeda. Kalau itu susunannya kata-kata ya, wa saja. Nah, kemudian ada juga bisa jadi fiil dengan fiil, bisa jadi yang fiil yang satunya itu pelakunya itu muzakkar, yang fiil yang kedua misalnya pelakunya muannas. Jadi bisa jadi berbeda. Tapi kalau konteks yang umumnya atof itu setara. Ya, atof itu setara. Nah, kebetulan dalam surat Al-Asr ini itu nyambungnya fiil dengan fiil semua, dan fiilnya semuanya fiil madhi. Fiil madhi, jadi amanu wa amilu wa tawasau gitu. Jadi sejajar ya. Itu yang idealnya, tetapi di dalam kondisi yang lain bisa berbeda. Bisa berbeda ya, tergantung nanti substansi di dalam ayat itu. Nah, biasanya itu dalam Al-Qur'an itu dibatasi dengan ain. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia berarti satu paragraf ya. Paragraf konteks bercerita apa itu satu paragraf dengan ain. Walaupun tidak semua, kadang satu ain itu isinya beberapa cerita, beberapa beberapa hukum gitu ya. Sangat mungkin kan. Jadi yang banyaknya atau kebanyakan adalah yang sejajar ya. Jadi fi'il madhi semua dengan fa'ilnya sama-sama hum. Amanu wa amilu wa tawasau. Itu kebanyakannya. Nanti kita cek lagi yang lain yang mungkin di dalam doa dan nanti.
Tapi boleh tidak sejajar sebenarnya. Boleh. Kalau atop boleh. Oh, Atop boleh tidak sejajar, boleh beda gitu ya. Boleh beda, tergantung nanti yang disamakannya apa, yang maksudnya yang dipaketkannya apa gitu. Tapi ini gini, kalau pakai wa itu bukan pilihan, karena yang pilihan tuh au. Kalau pakai au atau am itu sama-sama huruf atop. Tapi kalau au dan am itu choice itu. Di pilihan. Ini atau itu ya. Jadi tidak harus paket ya. Tidak harus dua. Tapi kalau wa itu tidak bisa ditinggalkan salah satu gitu. Jadi harus sempurna. Makanya ini yang sering kali kita lewat ya. Mungkin kita ngerti ya amanu wa amilus sholihat ya. Tapi tawasobil haq wa tawasobil ini banyak kita yang mungkin belum. Jadi ini yang menurut kita harus tindak lanjuti, bagaimana kita mencoba mengimplementasikan ayat ini supaya kita tidak termasuk orang yang rugi gitu ya. Mungkin mulailah saling menasehati, di siapa yang orang punya akses saja dengan kita. Misalnya suami nasihatin istri juga nasihatin suami. Ya. Kemudian orang tua, ayah atau ibu nasihatin anak, siap-siap juga atau bahkan minta dinasihati oleh anak kita. Sekali waktu ya. Pas ngobrol, ngumpul gitu. Tolong nak nasihati mamahmu, gimana mamahmu ini, gimana orangnya, macam-macam. Dan siap-siap harus ikhlas, karena memang ini konteksnya karena melaksanakan perintah. Ya, tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kalau kita tidak jalankan di orang-orang terdekat, bagaimana ke orang lain? Apalagi kondisi sekarang ya, Jadi nasihati itu identik dengan tadi ujaran kebencian. Bisa dipidana kan repot kalau ke orang lain ya. Tapi kalau di rumah sendiri mestinya kan enggak. Supaya kita tidak termasuk orang yang husrin gitu. Husrin. Jadi bukannya amanu wa amilus sholihat, tapi tadi tawasobil haq wa tawasobil harus dijalankan. Jadi ini pesan sangat penting ini surat Al-Asr ini. Karena ngeri nih. Betul-betul rugi. Sungguh rugi gitu kan. Ya, ada lagi? Monggo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya, maaf tadi nyalakan kamera, matikan bolak-balik mungkin karena jaringan Ustaz. Alhamdulillah. Ya, mangga. Mudah-mudahan Ustaz sehat ya. Baik, langsung saja. Yang pertama tadi untuk lafaz khalfa sama waro'a di belakang. Nah, ini bedanya apa Ustaz ya? Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai al-istisna tadi. Illa ya. Jadi bagaimana i'rabnya ini, apakah dikaitkan dengan lafaz sebelumnya ini kemana? Apakah ini juga bisa seperti tawabi atau bukan? Ya. Kemudian yang ketiga ini saya penasaran lafaz watawassob. Nah ini kan fi'il sulasi mazid Ustaz ya. Saya coba cari akar katanya apa ya? Gimana supaya bisa melihat kalau di kamus begitu Ustaz? Ya. Jadi ini kan watawasau udah tambahan berapa huruf nih Ustaz ya? Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, yang terakhir dulu ini wajahnya tafa'ala. Tawasau. Di situ ada huruf ilat ya, waw mati. Ya, jadi agak susah ini fiilnya, ini fiil sulasi mazid. Ya. Dari mazid, jadi yang ikuti tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tawasau wa tawasau ya tawasau tawasauan. Cuman karena ada waw mati huruf ilat itu yang bikin masalah di akhirnya, mu'tal akhir ya. Ini yang penting. Makanya di sini kita harus paham bahwa ada waw yang dibuang. Tadinya tawasawu. Oh, tawasau. Tapi wawunya karena wawunya mati kan. Saunya wawunya matinya 2. Tawasau. Wawunya mati, kemudian tambah wawu mati lagi. Nah, makanya ya huruf ilatnya yang dibuang. Jadi tawasau. Tapi kita tahu bahwa di situ ada wawu mati, huruf ilat yang dibuang. Jadi wajahnya tafa'ala. Tawasau. Tawasau ya, sau ya. Ada wawu mati, wawu matinya dibuang. Jadi wawu yang ini itu wawu jama fa'il. Seperti amanu itu kan. Amanu. Ya. Jadi wawu mati dan pakai alif harikoh namanya, alif pemisah, itu pengganti hum.
Sedangkan waw jadi yang ini tadi waso berarti Ustaz ya. Iya, kalau nyari katanya wasau. Wasau. Jadi waso. Carinya di waso. Tambahannya dua, yaitu ta dan alif mati di tengah. Jadi wajahnya tafa'ala. Jadi carinya di fa'ala. Kalau tafa'ala ya, tafa'ala, fa'ala. Jadi tawaso berarti carinya di waso. Paham Bang? Waso ya. Tanpa alif ya, waso. Ya, tadi ada wow mati yang dibuang tadi Ustaz. Harusnya tawasau gitu ya Ustaz. Iya, ada wawunya dua. Tawasau. Sau, wawunya dua mati, dua-duanya. Dibuang satu. Ya. Huruf ilat. Oke. Ya. Ya, Nah, ya, kemudian baik. lafaz ilah itu kalau bisa berfungsi seperti misalnya la ilaha illallah, itu di situ la-nya dia tidak berfungsi karena kalimatnya belum sempurna. Jadi la-nya berfungsi, la ilaha, la-nya temannya inna, isim menasabkan isimnya, la ilaha illallah, Allahunya tidak terpengaruh oleh ilah. Karena Allahunya itu penyempurna dari khobar la-nya. Tapi kalau dalam ayat yang lain ilah itu bisa berfungsi seperti tawabi, seperti huruf namanya isim mustasna nanti. Jadi isim mustasna itu termasuk yang mansub. Jadi dikecualikan. Jadi kalau di depannya ada kalimat sempurna ya. Tapi saya di sini nggak ada contohnya. Jadi ilah habis ilah nanti ada isim mustasna, isim yang dikecualikan. Kalau di sini kemudian jadi mustasnanya di kalimat. Jadi sehingga ilahnya tidak berpengaruh tuh. Kenapa? Karena yang berpengaruh kalimatnya di situ jadi anak kalimat ya. Jadi alladzina itu jadi alladzina jadi jadi kalimat baru lagi. Jadi sebagai mubtada amanu ini khobarnya dalam jumlah fi'liyah. Amanu ada fi'il dan fa'ilnya. Kemudian huruf atau. Sehingga ilah di sini tidak beramal dalam i'rab ya. Tetapi kalimat ilah itu istisna itu yang pentingnya di sini kata ilahnya itu karena ilah itu mengecualikan dari kalafat yang khusrinnya. Jadi kalau tidak ada ilahnya ya sudah selesai kita ini semua rugi semua kan itu. Dan karena ilahnya diikuti oleh kalimat yang itu pakai sambungnya, kata sambungnya waw atof, sehingga semua harus dilengkapi nih. Jadi salah satu saja tidak dipenuhi masih rugi. Jadi lafi husrin nih. Jadi kalau salah satu saya misalnya hilang amanu ya udah rugi. Apalagi amanu di urutan yang dalam Al-Qur'an itu kalau urutan pertama itu berarti prioritas, aulawiyat. Kemudian setelah amanu wa amilu sholihat. Jadi nggak ada dalam ayat itu kemudian amilu dulu baru amanu. Amanu di belakang amilu nggak ada. Jadi amanu dulu karena amanu itu yang utama dulu, iman dulu. Baru setelah iman baru beramal. Dalam implementasi keseharian ya. Jadi kalau iman itu sebagai sebagai pondasinya ya, sebagai dasarnya sebut dengan usuluddin ya, sebagai pondasi, sebagai dasar ya. Kalau tanpa dasar nggak berpengaruh tuh ya, di atas sudah roboh semua gitu kan. Itu amanunya. Kemudian tapi amanu saja tanpa amal soleh ya nggak akan terbentuk ya. Makanya di situ ada imannya. Iman itu artinya tiangnya. Imannya apa? Ya salah satunya adalah sholat. Sholat itu imaduddin ya. Dia nggak ada bangunannya kalau tidak ada amal soleh. Ada pondasinya doang kan. Jadi itu ngaruh juga. Nah tapi ternyata tidak cukup tuh hanya amanu wa amilu sholihat. Ternyata ada yang paling berat itu tawassobil haq wa tawassobil sabr. Karena ini kaitannya dengan interaksi dengan sesama manusia. Jadi di sini aspek sosialnya. Dan banyak gugurnya di sini orang-orang. Bisa rajin ibadah tapi gagal di tawassobil haq wa tawassobil. Jadi ada yang bukan tawassobil haq wa tawassobil tapi ribut terus kerjanya, saling menghukum, saling menghujat, saling menghina. Sehingga kan minggu yang lalu kita bahas tentang humazah lumazah kan. Jadi bukan tawasau, bukan saling tausiah, tapi humazah lumazah, tukang mencela, tukang mencaci, tukang nyinyir dan seterusnya kan gitu. Karena rebutan dunia. Ya, ini enggak, ini harus menjalankan itu. Makanya tadi saya katakan ini harus ditindaklanjuti, harus sekarang gitu.
Kalau nanti kita nggak tahu nanti itu kapan, karena kita nggak tahu jatahnya tinggal berapa tahun lagi, ya kan? Kita mengganti ajal. Karena al-asr yang justru yang sudah habis ini lebih banyak kita yang sudah kita lalui. Kalau sudah di atas 50 kan jarang yang sampai 100 kan? Artinya kita sudah lewat setengah kan? Ya kalau mengikuti umur umat Nabi Muhammad 60 baina sittina wa sab'ina, berarti tinggal berapa lagi tuh? 60 sampai 70 katanya kan? Jadi sudah tidak waktunya lagi untuk jadi teori saling menasehati, nggak serang dipraktekkan. Dan prakteknya dengan siapa? Yang paling dekat dengan istri, dengan anak, dengan menantu, dengan cucu ya. Jadi biasakan dinasehati, siap dinasehati. Jangan hanya pilih penasehat. Mentang-mentang ayah, mentang-mentang suami jadi penasehat keluarga, enggak. Dalam Islam nggak ada istilah penasehat, tapi saling menasehati, gitu ya. Yang benar itu saling menasehati, bukan penasehat. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, ibu-ibu ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut. Yang terakhir tadi Ustaz, untuk lafaz kholfa sama waro'a bedanya apa tadi di belakang? Kholfa. Jadi kholfa itu lebih banyak secara non visual ya. Misalnya fungsi kholfa sebagai kholfa yang mengikuti, yang di belakang tapi kaitan dengan fungsi, seperti misalnya khalifah itu atau khulafa ya jamanya. Jadi khalifah itu dari kata khalfa, di belakang Rasul. Maksudnya melanjutkan fungsi Rasul Nabi Muhammad sebagai Ra'isul Daulah ya, sebagai pemimpin negara, itu khalifah. Ya, kemudian jadi khalifah, yakhlufu khalfatan dan halif. Ada ulama belakangan gitu kan. Kalau salaf yang duluan gitu, yang kholaf yang belakangan. Kaitan dengan fungsi dan waro'a itu lebih banyak fisik. Waro'a itu sesuatu yang fisik gitu ya. Walaupun ini juga bisa berbeda. Tapi pasti ketika Allah menggunakan lafaz kholfa itu ada makna berbeda dengan waro'a gitu. Sama dengan gini, ro'a dengan basoro dengan nadhoro. Ya, ro'a itu melihat. Basoro itu juga melihat juga. Nadhoro juga melihat juga. Kalau terjemah bahasa Indonesia. Tapi apa maksudnya? Kalau ro'a itu lebih banyak dengan mata, ro'a, melihat fisik. Kalau basoro itu melihat sampai di teliti, sampai di hati. Basiroh disebut basiroh ya. Jadi sampai fungsi penglihatan yang kemudian dimasukkan ke dalam hati dengan pemahaman gitu. Nah, beda dengan nazoro. Nazoro itu mengamati, melihat tapi sampai detil. Itu nazoro. Padahal kalau terjemahan bahasa Indonesianya sama-sama melihat. Ro'a yaro, ru'yah gitu kan. Basoro yabsuru basiron. Atau Allah sebagai basir, maha melihat kan gitu ya. Kemudian nazoro, nazir, nadoro melihat, memperhatikan. Jadi itu contoh ya, contoh. Ini juga kholfa sama waro'a. Tapi konteksnya masing-masing tergantung nanti ayatnya, Bang. Ya, kita lihat ayatnya. Kebetulan kita tidak membahas khusus itu ya. Tapi biasanya ada makna yang berbeda. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Ibu, kita lanjut ya. Dan ini sebagai mengingat saja, karena saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini ini rajin sholat tahajud. Jadi sholat Betul tahajud. lagi, Tat. Sebentar, Tat. Boleh, mangga. Itu yang ada tanda lam wakaf juga, yang bihaki kalau nggak napasnya nggak cukup, di stop bihaki tadi. Yang wal asri tadi. Boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Kalau di sini sebenarnya Bilhaq kok gitu. Bilhaq. Jadi karena pakai bi, hak, haknya ini karena kasroh ya, itu jadi kolkolahnya sugro, bukan kubro. Jadi kan kop itu huruf kolkolah. Kolkolah itu artinya kalau sudah bilang nyeklok gitu ya. Hak Pak. Hak Pak, tapi tidak hako gitu, bukan hak. Karena ada di sini bil. Kecuali kalau di depannya itu fathah atau doma, itu jadi besar ya. Jadi semuanya nanti pakai haknya tipis ya, tipis. Ya. Bilhaq wa tawassobis sabr. Nah, sabr ini ternyata harus dibaca seringkali
R-nya nggak ada, itu nggak ada yang hilang satu huruf, maknanya beda. Jadi harus kan disukunkan ya. Jadi ba pakai sukun, ro-nya pakai sukun karena wakof. Maka bunyinya harus watawasobis sober. Jadi R-nya ada. Ada yang saya dengar ada bisob. Jadi R-nya nggak ada. Ada sob. Kalau soba itu artinya beda. Apalagi ba-nya ditasdid ya. Jadi seakan-akan di situ huruf akhirnya ba. Soba itu hanya dituangkan, bisoba dengan dituangkan kan gitu ya. Sobabna soba gitu kan, dituangkan gitu air ya, dari air hujan misalnya gitu kan. Jadi ini harus betul bunyi, bisober, R-nya bunyi. Hak, kalau hak itu kan kopnya 2 itu. Kalau pakai tasdid berarti kopnya 2. Itu kan, jadi ada hak itu hak, kop, ada 3 huruf ya. Hak, kop. Jadi bil hak, kop. Jadi makanya kolahkan hak, kop. Nah itu ada lam, wakof lam kan nggak boleh berhenti tuh. Iya, jadi kami ini karena ini sudah sempurna sebenarnya, ya boleh sambil misalnya boleh watawasobil hak, kemudian tidak diulang misalnya watawasobil sab boleh, artinya nggak berubah, tapi lebih utama diulangnya dari watawasobil haki watawasobil sabar. Misalnya napasnya nggak kuat ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Maka diulangnya dari wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jangan bil haqqi gitu. Karena bil haqqi itu apa? Jadi mengulangnya dari kalimat sempurna, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kan ada juga yang imami enggak kuat tuh, nafasnya pendek sampai bil haqq. Kalau mau lanjut misalnya tanpa diulang boleh watawasobes saja, tapi kan kependekan, hanya diulang, maka diulangnya dari watawasobil haki watawasobis sabar, jangan dari bil haki. Makasih Pak Ustaz. Ya. Nuhun. Baik ya, ibu-ibu mangga, ini ada 17 ya. Oke, jadi sebelum ini kita sambil ngingetin. Jadi di dalam ada ibadah sunnah yang disebutkan di Al-Quran langsung. Wa minal laili fatahajjad bihi. Langsung nafilatan laka. Jadi Allah menyuruh kepada kita di antara sebagian dari waktu malam, dan kapan sebagian malam itu? Malam maksudnya sepertiga malam terakhir. Wa minal laili di situ adalah sepertiga malam terakhir karena itu dijalankan oleh Rasulullah ya. Jadi sepertiga malam terakhir fatahajjad. Jadi perintah maka tahajudlah. Jadi sholat tahajudlah kalian sebagai nafilatan, ibadah tambahan ya, bagimu, tambahan. Jadi kita berusaha istiqomah, apalagi usia sudah di atas 50 semua. Mari kita memulai, kalau misalnya belum ya, kalau misalnya sudah, mari kita istiqomah untuk sholat tahajud. Minimal 2 rakaat. Dipaksakan. Ya. Di doanya Allahumma paksakan gitu ya. Jadi menjelang kita sholat subuh, insya Allah kalau kita sholat tahajud dulu, apalagi kemudian sholat witir ya. Atau witir mah bisa sebelum tidur juga boleh kalau khawatir tidak bangun ya. Jadi sebelum tidur witir dulu, nanti bangun tidur tahajud saja. Nggak usah witir lagi karena nggak boleh witir bukan nggak boleh, jadi witirnya nggak jadi kalau 2 kali dalam 1 malam ya, jadi genap jadinya gitu kan. Nah kalau witirnya misalnya sudah sebelum tidur, misalnya bisa sholat witir dulu, maka minimal bangun tidur ya, sebelum sholat, hanya belum terbit fajar, kita sholat tahajud dulu, minimal 2 rakaat. Ini pentingnya kenapa jadi istimewa banget sholat tahajud itu adalah sholat untuk menguatkan keimanan kita, membersihkan jiwa kita. Jadi sholat yang memang isinya introspeksi diri. Jadi setelah sholat, bagaimana kita mengevaluasi diri. Dan itu kalau tiap malam kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang yang husnul khotimah. Karena orang yang tahajudnya benar dan memahami betul tuh doa sholat tahajud, ya betul-betul difahami dan diyakini dengan seyakin-yakinnya, karena itu terus diulang-ulang, maka dia akan menjadi orang yang imannya kuat, imannya kokoh. Dan iman itulah sebenarnya syarat bisa masuk surga. Kan tanpa iman nggak bisa. Jadi iman itu diibaratkan tiket ya, tiket.
Nggak bisa masuk surga kalau tanpa tiket. Tiketnya adalah iman. Sehingga iman itu dikokohkan setiap malam dengan menyampaikan doa ini setelah sholat tahajud. Kalau sholatnya sama, sholat sunnah sama sholat wajib, aturan, syarat, rukunnya sama. Persis ya, tidak ada dikurangi, tidak ditambahkan. Cuma niatnya saja satu sholat wajib, satu sholat sunnah. Dan sholat niatnya itu boleh dilafadzkan, misalnya usolli sunatan li tahajudi, mau tidak niat dilafadzkan juga boleh, karena niat itu dalam hati intinya ya. Jadi niat sholat tahajud ya, karena Allah 2 rakaat misalnya, Allahu Akbar ya, dirahmati saja ya boleh. Kalau mau dilafadzkan juga silahkan. Tapi yang paling utama ini dipahami betul doanya. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi ini ya Allah Tuhan kami, kepunyaan Engkaulah segala puji. Jadi anta qayyimu samawati wal ardi. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi, yang mengatur langit dan bumi. Ya. Jadi sehingga kita orang yang tahu dirilah, kita numpang di, kita sendiri milik Allah gitu ya, terus numpang di semuanya milik Allah gitu ya. Jadi tidak pantaslah kita orientasi pujian ya, tidak perlu ya. Puji itu milik Allah semua gitu ya. Dan kita penumpang nggak punya apa-apa. Yang menggerakkan semua, mengatur langit dan bumi dan kita ini hanya Allah gitu. Waman fihinna. Jadi qayyimu bukan hanya samawati wal ard, tapi waman fihinna. Dan man itu berakal jadi isim mausul lil akil, yang berakal. Yang berakal itu apa? Ya, yang berakal itu manusia, jin dan malaikat. Jadi man itu untuk jin, manusia, malaikat yang ada di langit dan di bumi. Berapa jumlah malaikat hanya Allah yang tahu. Berapa populasi jin nggak tahu juga, hanya Allah yang tahu. Berapa populasi manusia, mungkin manusia punya lah hitung. Itu pun nggak tepat lah. Ya, hanya hitungan doang ya. Faktanya nggak tahu ya. Karena antara kelahiran dan kematian tidak pernah dihitung harian ya. Jadi ini yang utama. Jadi kembalikan kepada Allah bahwa yang ngatur semuanya adalah Allah. Walakal hamdu, dan kepunyaan Allah, kepunyaan Engkau lah segala puji. Anta malikus samawati wal ardh. Engkau yang maliku, raja, pemilik langit dan bumi, waman fihina, dan siapa saja yang ada di antara langit dan bumi. Jadi jangan sampai orang yang karena punya kekuasaan seakan-akan dia penguasa, enggak. Allah itu bukan hanya maliki yaumiddin, tetapi malikus samawati wal ardh waman fihina. Jadi pemilik atau raja, boleh juga terjemahnya raja. Malik itu pemiliknya, yang memiliki langit dan bumi. Kalau tadi qayyimu, yang mengatur, menegakkan, ya, yang Rabbul Alamin, ya, mengatur, memanage, itu qayyim. Kalau Malik itu pemilik. Ya, kalau pemilik tergantung maunya apa ke pemiliknya. Kalau pemiliknya mau ya hancurin, ya hancurin. Kalau mau melihara, pemiliknya ya pelihara. Ya. Jadi ini yang kedua ya. Kesadaran walakal hamdu anta nurus samawati wal arwa ma fihinna. Segala puji milikmu ya Allah, Engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi dan siapa saja yang ada di antara keduanya. Jadi nur yang menyinari, yang menerangi. Yang paling penting bagi kita menerangi hati kita, jiwa kita. Karena kalau jiwa kita burem, zolim itu gelap gulita ya. Bukan bercahaya, bersinar ya. Jadi bahaya itu. Jadi hati yang zolim, penuh dengan kedengkian, kebencian, kemarahan, kemurkaan. Luar biasa, itu berat banget. Jadi Allah yang kemudian menyinari ya, langit dan bumi, dan siapa yang ada kedua termasuk kita. Walakal hamdu antal haqq. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau al-haq, benar. Allah itu benar. Ada, pasti gitu adanya. Wa'dukal haq, dan janjimu juga benar. Pasti terwujud. Walikauka haq, dan berjumpa denganmu nanti di surga itu pasti, dan itu kebahagiaan yang puncak kebahagiaan bagi seorang hamba penghuni surga adalah berjumpa dengan Allah. Liqauka haq wa qauluka haq, dan firmanmu benar yaitu Al-Qur'an. Wal jannatu haq, surga itu benar, pasti ada dan sudah siap di situ. Wan naru haq, neraka juga benar. Wan nabiyuna haq, dan para nabi itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hak, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga benar. Wasaatu, dan datang hari kiamat itu hak, benar. Allahumma laka aslamtu. Kemudian ini ikrar dari kita, ya Allah,
kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu menggantungkan kepadamu kami bertawakal. Ya, atasmu kami bertawakal, aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku bertaubat. Wa bika khosamtu, dan dengan namamu kami berdebat. Ya, khosam itu berselisih. Ya, berselisih tetap berzikir kepada Allah, gitu, sehingga tidak kelewat batas, gitu. Khosam. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu lah kami hakamtu, menghukumi, yang memutuskan. Faghfirli, maka ampunilah aku, maqaddamtu, apa yang aku telah kerjakan. Wa ma akhartu, dan apa yang akan aku kerjakan. Wa ma asrartu, dan apa yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, dan apa yang aku tampakkan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau lebih mengetahui dariku. Angtal muqaddim wa angtal muakhiru, engkau yang awal dan engkau yang akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali karena Allah. Ya. Jadi doa ini mohon dihafal dan diresapi, bukan hanya hafal tapi diresapi, dan kemudian untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Insya Allah kalau ini dibacakan, didawamkan, dan dimasukkan ke dalam hati, wajahnya akan bersinar, ya, hatinya juga disinari oleh Allah. Kemudian tadi tawakal pada Allah, sabar, ikhlas, dan seterusnya. Insya Allah. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, silahkan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Jadi materinya hanya dzorob, ya, dzorob makan dan dzorob zaman. Ya, mudah-mudahan udah Daniel ada, kalau nggak ada ya. Jadi ini lebih banyak tausiahnya katanya. Ya memang intinya ke situ ya. Sampai kita ngulang-ulang terus ya. Sambil juga saya nerima masukan dari teman-teman sekalian, kalau ada yang kiranya kurang ditambahin apa. Kemarin ada yang minta membahas tentang waris ya, di grup besar yang waris ya, nanti kita membahas waris ya, nanti bisa kita sekaligus juga nanti latihan bahasa Arab ke ayat-ayat tentang warisan ya, surat An-Nisa ya juga boleh, kaitannya dengan hitungan nanti. Jadi karena kita belum membahas tentang adat, tentang hitungan, nanti kita bahas hitungan di tentang sulus, sumun, sudus ya. Itu tentang warisan nanti, ada setengah, ada 1/8, 1/6 gitu ya. Dan sekalian belajar juga hukum waris, tapi nanti aja deh, tidak sekarang, biar istiqomah gitu ya. Silakan ibu-ibu, biasanya ibu-ibu. Ustadz mau tanya, Ustadz. Silakan Mas. Iya, tadi Ustadz bahas tentang yang minggu lalu tentang penyihir itu, Ustadz ya, Umazah itu. Sebenarnya sikap kita gimana, Ustadz? Ini tidak terkait dengan bahasa Arabnya, Ustadz ya. Kan kita lagi banyak ini nih, Ustadz ya, minggu-minggu ini. Ada lah, bukan banyak, ada gitu ya. Yang dinyinyiri itu udah Allah gitu ya, Ustadz ya. Dibilang Tuhan Allah kita lemah gitu ya, dibela-bela gitu. Nah, sikap kita sebagai Muslim seperti apa, Ustadz ya? Apakah ya kalau sudah ada yang memang menuntut ya sudah kita diam, atau seperti apa, Ustadz ya? Hukumnya. Terima kasih, Ustaz. Jadi kita tahu bahwa itu kemungkaran. Sama dengan menyamakan Allah itu bukan orang Arab ya. Terlepas mereka niatnya apa. Tapi yang kita hukum adalah yang zahir, yang terdengar gitu ya. Kita bukan yang batin. Karena kata Rasulullah, nahkumu bil mazahir. Kita itu menghukumi sesuatu yang terlihat, yang terdengar, yang nampak, yang physically gitu ya. Kalau yang batin kita nggak tahu niatnya apa. Nah, ini perkataan menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan apapun. Nggak bisa dianalogkan dengan apapun, apalagi sikap-sikap yang menunjukkan tadi bahwa itu melecehkan ya. Jadi betul-betul istihza ya, meremehkan. Atau tadi memperolok-olok ya. Disebut dalam Al-Qur'an tuh orang munafik itu biasa. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladina amanu. Jadi kan yukhadi, mereka mempermainkan.
mengolok-olok Tuhan, ya, mengolok Allah dan orang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Jadi sebenarnya tidaklah mereka sedang memperolok-olok Allah dan orang-orang beriman, tetapi memperolok diri sendiri. Ya. Tapi mereka nggak sadar. Jadi ada manusia karena kesadarannya, kesengajaan, kemudian dia memperolok-olok. Itu memang dilakukan oleh dulu zaman hidup Rasulullah, ada kelompok dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya kelompok orang munafik. Dan Rasulullah diberitahu Abdullah bin Umar bin Salul itu bin Ubay itu udah diketahui karena diberitahu oleh Jibril. Tapi Rasulullah tidak berani bertindak apa-apa. Tidak berani untuk membalas apapun tipu daya mereka. Kenapa? Karena kata Rasulullah, aku khawatir nanti Muhammad membunuh orang Muslim. Karena orang-orang ini dohirnya Muslim. Bahkan dia menggunakan agamanya Islam, kan gitu. Bahkan ikut sholat. Jadi walaupun sudah pasti Rasulullah sudah tahu itu siapa tokohnya munafik, tapi Rasulullah tidak berbuat apapun. Karena tadi ini orang. Atau ada orang yang karena kebodohannya. Mereka itu sufaha. Dan dia menuduh kepada orang lain itu sebagai sufaha. Ketika disuruh aminu kama amanan nasu. Mereka mengatakan qaulu apakah kami harus beriman? Anu'minu kama amana sufaha gitu. Jadi apakah kami beriman? Harus beriman seperti beriman orang-orang bodoh gitu. Jadi orang yang beriman itu yang orang safihun oleh orang-orang munafik itu gitu. Jadi kebalikan pada kita mengatakan dia orang bodoh. Jadi kebodohannya terhadap agama. Kebodohannya safihun, disebut sufaha, jamaknya sufaha. Ada yang memang orang yang memang bodoh karena memang tidak punya ilmu sama sekali, karena ketidaktahuan. Jadi levelnya itu ada yang betul-betul tidak tahu, ada yang bodohnya itu karena ketidakberimanan. Jadi bodohnya itu karena memang sengaja, memang dia benci dari awal. Itu orang-orang kafir biasanya. Dan ada orang yang munafik. Nah, bagaimana sikapnya? Kalau kaitan dengan seperti ini, maka sebenarnya Rasulullah SAW telah menggariskan, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi siapa saja, jadi siapa saja itu, laki-laki perempuan, siapa saja, latar belakang nggak mesti ustadz gitu ya, siapa saja. Lapatnya umum, yang melihat kemungkaran maka rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan di situ bukan tonjokan, bukan pukulan, tapi yang dimaksud adalah dia itu apa yang di tangan dia, yang maksudnya sering tolong tangani gitu istilahnya kan, ada dalam bahasa Indonesia, tolong tangani dia. Artinya orang yang suruh menangani itu ada punya kekuasaan. Jadi biadihi maksudnya dengan penanganan, dengan tangan dia, tangan kekuasaan dia, yang punya wewenang kekuasaan, makanya mestinya dia rubah. Kalau dia lihat kemungkaran maka rubah dengan kekuasaan yang dia miliki. Tapi tidak semua orang punya biadihi itu dan kekuasaan itu. Baik fa'ilam jasti fabilisani. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. Dinasehati orangnya. Tentunya dinasehati bukan kemudian diviralkan yang tidak tepat sasaran, malah memperunyah masalah gitu ya. Dibalas lagi di medsos lagi macam-macam, itu enggak menyelesaikan masalah sekali. Diperintahkan oleh Rasulullah, orangnya dirubah dengan lisan, dengan nasihat. Pak Ilham Yastati itu pun nggak bisa, karena orangnya dilindungi oleh kekuasaan, orangnya susah lah gitu ya. Maka fabi qalbihi wa man lam yastati fabi qalbihi. Dan kalau nggak bisa juga dengan lisan, maka dengan hati. Walaupun dzalika adaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi sekarang ini kita menghadapi itu selemah-lemahnya iman. Apalagi saya ASN. ASN itu jangankan untuk like saja dicurigai. Apalagi nge-share. Jangan berharap jadi pejabat gitu ya. Udah. Jadi saya pernah, nama saya sudah tercantum, tapi karena tadi potensi untuk radikal karena ustadz jadi nggak jadi. Dan saya bersyukur. Harus tetap fungsional peneliti sajalah ya. Ya. Jadi menebar kebaikan, kemanfaatan untuk orang banyak gitu aja lah. Nggak usah distruktural. Sibuk nanti. Jadi ya begitu sifatnya. Mungkin kita ini masih dalika adaful iman. Tapi minimal jangan sampai kita tidak punya iman. Tapi kalau misalnya Mas Arya punya kekuasaan, bisa datangi orang tersebut.
Maksudnya kan yang punya kekuasaan tangkap kemudian dipenjara orang-orang seperti ini kan. Masalahnya yang punya kekuasaan justru orang ngomong itu berani karena di backup oleh kekuasaan, kan dia jadi masalah jadinya. Paling ikutan demo, Ustaz. Ikut demo aja. Demo nggak efektif juga. Nggak efektif. Ya soalnya dibahas banyak nih malam ini di beberapa podcast juga dibahas ya tentang kebetulan sih non Muslim ya yang mengatakan itu ya, Tuhan Allah itu lemah kok dibela-bela gitu. Tuhan saya nggak perlu dibela-bela gitu. Mereka dia kebetulan. Tapi kan itu kalau misalnya kelompok yang oposisi pasti akan dianggap pelecehan kan, dianggap ini. Tapi kalau yang pro pasti dilindungi kan. Nanti ditafsirkan. Ya memang masanya gitu. Cuman ingat tadi di doa tahajud ya. Allah malik ya. Anta malikus samawati wal arwah. Jadi ada atau izul bihi man tasya wa tudillu bihi man tasya. Jadi ya mungkin sedang diberikan kesempatan, tapi bisa dihinakan kapan. Jadi ya jalani aja. Ini kalau bentuknya ini Mas, kalau bentuknya penekanan seperti dulu Ahok juga kan ditekan dengan ada damai, super damai lah, kumpul gitu, ditekan seperti itu, artinya umat bersatu. Ditegakkan seperti ini supaya menegakkan marwahnya Islam juga. Sekarang kan kalau didiamin begitu dilecehin terus Islamnya. Ya mudah-mudahan umat masih peduli gitu kan. Sekarang ini umat menyelamatkan sendiri-sendiri nih. Jadi karena sengaja. Jadi sekarang ini dibelah, betul-betul dibelah. Ada ulama ya, tokoh Islam yang kemudian memang orientasinya untuk kepentingan duniawi. Ada tokoh Islam yang memang yang ikhlas untuk akhirat, ini sekarang ini lagi disusah. Sehingga bisa jadi nggak efektif. Tapi upaya apapun itu pasti bernilai di hadapan Allah gitu. Makanya kalau saya standarisasi minimal itu ada full iman. Kalau ataupun tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya syukur kalau kita punya kemampuan untuk menekan. Ya kita berharap sekarang masih. Cuman tadi kan tokoh-tokohnya semuanya sekarang ini yang kekeh itu tetap kan dihalang-halangi dan dikriminalisasi, dicari-cari kesalahan macam-macam, sehingga membuat orang takut, takut ngomong, ya, takut salah macam-macam. Ya, saya nggak tahu sampai kapan ya, kondisi seperti ini terjadi ya Allah yang nanti punya rencana. Jadi semua dalam rencana Allah ya, semuanya dalam jadi kita hanya berusaha apa yang bisa kita lakukan. Menyelamatkan diri dari kategori orang yang pro kezoliman gitu ya. Jadi mungkin minimal ada full iman ya. Mungkin kita bisa saja dalam lisan. Yang jelas kita tidak punya kekuasaan. Harusnya memang dengan kekuasaan, dan dulu efektif banget ketika Islam punya kekuasaan. Setiap kemungkaran diselesaikan dengan kekuasaan. Ya dengan hukum Allah kan gitu ya. Jadi selesai. Tapi kan sekarang nggak bisa. Siapa yang menegakkan hukum Allah? Nggak ada. Kurang lebih lah gitu. Ya mudah-mudahan kita terus istiqomah mengkaji ini untuk tadi kita benar bersikap ya. Benar bersikap. Jangan sampai salah ya, terbawa arus kemudian kita artinya diam cuek gitu. Yang nggak boleh itu kan tadi diam artinya cuek ya, sabodo amat deh. Ini repot kalau itu ya. Tadi full iman itu minimal keberpihakan. Ada full iman itu keberpihakan. Jadi kata Rasulullah, man asbaha walayam tambi ambil muslim falaysa minhu. Siapa yang hidup di satu pagi tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka bukan. Ini memang serius. Serius. Cuma tadi ihtimam kepada urusan umat ini sampai sejauh mana? Cuman posisi kita sebagai apa? Makanya mudah-mudahan ini dalam bentuk banyak kolektif ya, dan itu bisa sejalan, bisa punya kekuatan. Tapi saya yakin sih ada waktunya. Ada waktunya. Ini mungkin sekarang ini lagi tiarap atau gimana lah. Tapi dakwah harus jalan terus. Minimal ngaji bahasa Arab ini. Dan ngaji bahasa ini khas ini. Ngajinya ngaji ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi kenapa? Jadi kalau ada yang nuduh radikal, nah masa Al-Qur'an radikal gitu. Ini Mas Arya radikal ini karena humajah lumajah ini pertanyaannya humajah lumajah. Dan itu ternyata konteksnya persaingan nyari duit ya.
addada malahu malan wa addada ya yahsabu anna malahu ahlada kan gitu ya. Duit jabatan amalan. Jadi humazah lumazah itu ada lanjutannya. Ya jangan berhenti itu. Kan terjemahnya juga nggak nyambung tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Padahal isu allati itu menjelaskan isi mausul melatih humazah lumazah itu siapa? Jama'a amalan wa addada yahsabu anna malahu ahlada itu. Intinya di situ. Sama dengan al-asr tadi kan. Jadi ilahnya tadi alladzina itu harus melaksanakan itu semua. Jadi paket itu. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu maksud saya tadi lebih menekankan pemahaman terhadap Al-Quran dan bacaan-bacaan salat kita supaya paham. Jadi makanya tidak ada istilah terlambat ya. Dan isi majrur juga masih bingung-bingung nggak apa-apa. Huruf jar lagi huruf jar isi majrur. Tapi ini lama-kelamaan oh ya isi majrur mudhof ilaih itu kan sudah di telinga udah biasa. Oh ini kasroh nih kenapa ini isi majrur kan gitu ya. Depannya huruf jar gitu. Minimal itu nyantol kan. Tahu aja Ustadz kita bingung. Saya maksudnya. Insya Allah. Tapi kalau kata disambungkan dengan bacaan ini kan kita jadi nyambung. Ya. Jadi ada yang kemarin cerita yang saya cerita tentang Alfil ya. Terus di sini di kantor itu. Terus yang saya umur 40 tahun baru ngerti itu apa itu Alfil itu. Surat Alfil itu. Saya cerita kan, cerita tentang itu. Jadi baru ngerti saya. Dikira Toirun Ababil itu nama burung, Ababil itu burung, nama burung gitu. Selama ini Ababil itu yang berbondong-bondong. Iya. Banyak. Dan seterusnya lah kita akan seperti itu. Termasuk tadi misalnya tawasau itu ada yang hilang satu huruf dibuang. Mahdhuf huruf ilah atau mati ya. Contoh-contoh. Atau misalnya alam taro ya, taro itu ada alif mati yang dibuang. Tanya taro gitu. Karena pakai lam huruf jazm jadi membuang alam taro mati pendekkan jadi. Baik, kalau sudah tidak ada, karena saya baru pulang nih, sampai sekarang masuk, tapi insya Allah sih kita pertahankan lah malam Kamis. Jadi saya bolak-balik malam. Biasanya itu Rebo Kamis di rumah gitu. Sekarang nggak ada katanya, sudah saya pulang jam 3:30 gitu. Masuk terus tetap ya, Senin Jumat ya, Senin sampai Jumat masuk ya. Masuk, tapi tetap kita malam Kamis dipertahankan insya Allah ya. Setuju Ustaz. Jadi tetap harus istiqomah. Istiqomah. Terima kasih sebelumnya Ustaz. Terima kasih. Kantor masih ngajar. Sama ya kita akhiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa kalimina wa dhurrina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabat Rasulullah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma asir qasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua. Izin live ya. Terima kasih ya.